Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kita bersuka cita karena hari ini Tuhan tetap sertai kita untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Mari adik-adik, kita siapkan hati, siapkan diri. Mari ambil Alkitabnya. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama, kita mau mendengar firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian pertama, karena kasih-Nya. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu, kami boleh hari ini dapat berkumpul untuk memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Terima kasih untuk hari yang indah, hari yang baik, kami boleh datang kepada Tuhan. Tuhan mau ada bersama dengan kami dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami juga memohon ampun atas segala dosa kami. Biarlah kami boleh layak untuk datang memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, masa-masa sekarang kita sedang memperingati minggu-minggu kesengsaraan daripada Tuhan Yesus sebelum Dia disalibkan. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan bersama-sama menyanyikan pujian tentang penderitaan Tuhan Yesus untuk penebusan dosa-dosa adik-adik semua dan dosa-dosa kakak-kakak semua. Karena itu mari dengan sukacita kakak jemput adik-adik semua bangkit berdiri dan kita bernyanyi bersama, Yesus disalibkan karena cinta saya, cinta kamu dan cinta kita semua. Siap adik-adik, dengan sukacita kita nyanyikan pujian ini. Mari dengan sukacita.
kita adik-adik kita nyanyikan pujian ini. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kita semua. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Namanya Mulialah namanya. Tuhan Yesus disalib karena cinta saya, cinta adik-adik semua, cinta ibu guru, orang tua, dan semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bersyukur dan berbahagialah kita semua. Nah, lagu berikut adik-adik kita akan kembali memuji Tuhan. Dihapuskan dosaku, karena dosa-dosa kita sudah ditebus, sudah dihapus dengan darah Yesus yang mahal, maka kita memperoleh keselamatan. Masih tetap dalam keadaan yang berdiri, kita memuji Tuhan ini lagi adik-adik. Mari kita bersyukur, bersukacita karena dosa kita sudah dihapus dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari sekali lagi adik-adik kita nyanyikan pujian ini, bahwa dihapuskan dosaku hanya oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus. Silakan duduk kembali adik-adik. Kita akan menyiapkan hati kita untuk menaikkan segala pergumulan-pergumulan, doa-doa kita kepada Tuhan. Kak Duli mengajak semua duduk dengan tenang, kita angkat pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Dengan menutup mata, sikap doa, kita mau angkat pujian ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih
bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita berdoa. Itulah kerinduan kami Tuhan, bahwa selama hidup kami, sejak masa kecil kami boleh menyembah kepadamu. Karena itu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau berdoa, memohon anugerah Tuhan untuk tetap ada bersama-sama dengan kami, menolong setiap kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan senantiasa berjalan bersama dengan Engkau. Tuhan berkenan mengampuni semua dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat yang menyakiti hati-Mu Tuhan, menyakiti hati orang tua kami, menyakiti hati saudara dan teman-teman kami. Ampuni kami ya Tuhan. Bapa, kami tetap mau berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus menolong, menyertai, memberkati pemerintahan yang ada, sehingga boleh membawa masyarakat Indonesia ke arah yang lebih baik dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Bapa, kami tetap berdoa untuk penanggulangan masalah COVID dan semua masalah lainnya yang sementara terjadi di dalam bangsa dan negara kami. Tuhan menolong ya Bapa, agar semua boleh terselesaikan, agar semua boleh diselesaikan dengan baik. Dan Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan, menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan dalam persiapan untuk memperingati Paskah. Tuhan, kiranya Engkau menolong, memberkati ya Bapa, sehingga peringatan Paskah di gereja-gereja, di sekolah-sekolah minggu, di mana saja ada umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan berada. Tuhan menolong agar kami semua bisa memperingati Paskah dengan sebenarnya. Kami boleh menghargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa kami, supaya kami hidup lebih baik hari ke hari. Tuhan, kami juga mau berdoa, menyerahkan ya Bapa untuk orang tua kami. Tuhan menolong, menyertai, memberkati mereka dalam tugas, dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan Allah memberkati agar itu semua boleh mencukupi segala kebutuhan kami. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau berdoa untuk pendidikan kami. Mari Tuhan menolong, menyertai kami masing-masing yang sementara melanjutkan pendidikan di tingkat SD, SMP, bahkan mungkin di tingkat SMA. Tuhan kiranya menolong, memberkati masing-masing kami. Engkau memberikan kami ketekunan untuk bisa belajar dengan baik dan bisa mempersiapkan dan memberikan diri yang terbaik dalam menghadapi ujian-ujian, ulangan-ulangan, atau mengerjakan proyek-proyek sekolah yang harus kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati juga ya Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu kami dalam seluruh tugas, dalam seluruh aktivitas, dalam pelayanan mereka, dalam kesehatan mereka pun. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Bapa, jika ada di antara kami yang Engkau dapati sementara bersedih, sementara sakit, sementara bingung, sementara kecewa, sementara marah pun, Tuhan kiranya Engkau menolong kami untuk mau membawa seluruh masalah kami kepadamu, karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami dan Engkau akan menolong kami. Inilah doa kami ya Tuhan, Engkau kiranya berkenan mendengar semua doa kami dan boleh menjawabnya tepat pada waktunya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, adik-adik,
Kita sudah memuji Tuhan bersama-sama dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian baca kitab suci. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Salam adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Erni. Hari ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan lagi. Oke, adik-adik semua duduk tenang, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami mau dengar cerita firman Tuhan, adik-adik semua yang ada di rumah, dan juga hamba yang akan menyampaikan. Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat dan kemampuan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik yang terkasih, kita sudah mendengar cerita firman Tuhan minggu lalu dari Kak Ella tentang Yesus yang ditangkap. Nah, sekarang kita akan mendengar cerita firman Tuhan tentang Yesus yang ditangkap lalu dibawa di hadapan Pilatus. Nah, adik-adik semua duduk tenang dan kita akan mendengar cerita ini. Jadi, setelah Tuhan Yesus dijual oleh salah seorang muridnya yaitu Yudas, Tuhan Yesus dibawa ke hadapan Mahkamah Agama. Lalu dari Mahkamah Agama, Tuhan Yesus dibawa ke hadapan Pontius Pilatus. Nah, siapa ini Pontius Pilatus? Pontius Pilatus ini adalah gubernur waktu itu di daerah itu. Jadi, kenapa sampai bangsa Israel Mahkamah Agama kok membawa Tuhan Yesus kepada Pontius Pilatus? Jadi karena Pontius Pilatus ini seorang gubernur, jadi dia yang berhak untuk memutuskan hukuman mati bagi Tuhan Yesus. Maka mereka membawa Tuhan Yesus ke hadapan Pontius Pilatus. Adik-adik, kita sama-sama buka Alkitabnya ya, di dalam Lukas pasal 23 ayatnya yang pertama. Di situ dikatakan bahwa lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Nah,
apa sih yang Yesus lakukan, atau apa sih kesalahan dari Tuhan Yesus yang membuat sampai orang-orang Yahudi ini, bangsa Israel, para mahkamah agama ini menginginkan supaya Tuhan Yesus itu dihukum mati. Jadi mereka menuduh bahwa Tuhan Yesus ini telah menyesatkan bangsa mereka, bahwa Tuhan Yesus ini orang jahat, bahwa Tuhan Yesus ini telah membawa kabar yang tidak baik kepada bangsa mereka, sehingga mereka ingin menghukum Tuhan Yesus. Jadi karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Raja, dirinya adalah Kristus, maka Tuhan Yesus dianggap sebagai orang jahat, dianggap sebagai penyesat, sehingga bangsa Israel ingin agar Tuhan Yesus dihukum karena dia orang jahat menurut orang Israel dan juga mahkamah agama. Nah, adik-adik semua bisa buka Alkitabnya lalu baca di dalam Lukas pasal 23 ayat yang kedua. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Nah, adik-adik yang terkasih, ketika bangsa Israel, orang mahkamah agama mengatakan demikian, tetapi Pontius Pilatus ini dia tidak dapati kesalahan itu pada Yesus. Dia tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Jadi 3 kali Pontius Pilatus ingin membebaskan Tuhan Yesus, tapi dilarang oleh bangsa Yahudi, dilarang oleh para mahkamah agama. 3 kali Pontius Pilatus katakan kepada bangsa Yahudi bahwa ia tidak menemukan kesalahan dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik bisa membacanya di dalam Lukas pasal 23 ayat yang keempat. Itu perkataan Pontius Pilatus yang pertama. Dia katakan bahwa kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Nah, lalu yang kedua di dalam Lukas 23 ayat 16, jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Lalu ketiga kalinya Pontius Pilatus katakan kepada orang banyak itu di dalam Lukas 23 ayat 22. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskan dia. Nah, Pontius Pilatus tidak dapati kesalahan Yesus. Pontius Pilatus mau membebaskan Yesus dan tidak mau menghukum mati Tuhan Yesus. Tetapi bangsa Israel dan juga para mahkamah agama, mereka berteriak dengan kencang. Mereka berteriak dengan kencang menuntut, mereka mendesak Pontius Pilatus. Mereka ingin agar Tuhan Yesus disalibkan. Lukas 23 ayat 23. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Nah, adik-adik, akhirnya karena mereka mendesak, mereka menuntut, mereka berteriak dengan kencang, akhirnya Pilatus mengiyakan permintaan mereka. Pilatus setuju dengan mereka dan Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Tuhan Yesus. Dan Pilatus membebaskan seorang penjahat. Yesus yang orang baik ini, Yesus yang orang benar ini dijatuhkan hukuman mati, tetapi ada seorang penjahat yang mereka suruh untuk Pilatus bebaskan. Dan akhirnya Pilatus membebaskan orang jahat itu dan menjatuhkan hukuman mati kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih, dari cerita firman Tuhan hari ini, sikap perbuatan Pilatus, dia tidak menemukan kesalahan dari Tuhan Yesus, dia tidak dapati kesalahan dari Tuhan Yesus, tapi dia karena
hasutan, teriakan, tuntutan daripada orang-orang banyak, ia akhirnya menjatuhkan hukuman mati bagi Tuhan Yesus. Nah, sekarang kalau kita sebagai anak Tuhan, bagaimana sikap kita? Kita sebagai anak Tuhan, sikap yang harus kita tunjukkan adalah kita jangan seperti Pontius Pilatus ini. Kita harus berani mengatakan yang benar, kita harus berani bicara jujur, kita harus berani menegakkan kebenaran. Lalu sebagai anak Tuhan, sikap apa lagi yang harus kita tunjukkan? Sebagai anak Tuhan, kita jangan dengarkan kata-kata negatif dari orang lain, kata-kata yang jahat dari orang lain. Dan sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh berbuat jahat kepada teman, kepada saudara, kepada keluarga. Kita harus berbuat baik kepada orang lain. Kita belajar dari Pontius Pilatus ini, anak-anak Tuhan tidak boleh seperti Pontius Pilatus ini. Anak-anak Tuhan harus hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Baik adik-adik, cerita kita sampai di sini. Kiranya kita sebagai anak Tuhan boleh melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita, dan kita bisa mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Semua duduk tenang, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita hari ini. Tuhan tolong kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami mau hidup takut akan Tuhan. Kami mau berbuat baik dengan orang di sekitar kami, teman-teman kami, saudara kami, keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan seri ayat hafalan minggu ini. Apakah adik-adik sudah menghafal ayat hafalan minggu lalu? Iya, ayat hafalan minggu lalu terambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-21. Kita hafalkan sama-sama ya. 2, 3. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sudahkah adik-adik hafal? Ye, puji Tuhan. Kita akan ada di ayat hafalan yang baru pada minggu ini, yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-14 yang berbunyi, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Kakak ulangi, 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-14, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Selamat menghafal, sampai jumpa minggu depan. Shalom. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan dan sudah diberikan ayat hafalan ya buat adik-adik, kakak-kakak guru semua di sini berharap adik-adik dapat menghafal ayat firman Tuhan yang telah diberikan. Dan jangan lupa firman Tuhan yang adik-adik telah dengar, adik-adik dapat lakukan di dalam kehidupan setiap hari. Ya, sebelum kita akan menutup ibadat kita, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Yesus menantikanmu. Satunya jalan
Tuhan Yesus. datang sekarang. Jangan tunda-tunda ya adik. Yesus menantikan. Yesus menantikanmu. Yesus menantikanmu. Yesus menantikanmu. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau selalu menantikan kami untuk datang kepadamu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk ibadat hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati semua adik-adik yang telah mengambil bagian di dalam ibadat sekolah minggu. Tuhan berkati juga semua guru-guru sekolah minggu yang telah memberkati adik-adik melalui pelayanan sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan tetap menyertai semua adik-adik di mana saja berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ibadat kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Salam. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.